Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidi ya Rasulullah. InsyaAllah sebelum memulai perkuliahan kita ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umul kitab juga adalah sebagai afdalud du'ai, seutama-utama doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan tentang kajian tafsir di Indonesia. Berbicara tentang tafsir dan berbicara tentang lokasi yang ada di Indonesia, perlu kita pahami bahwa ada kaitan erat antara tafsir, variabel kata tafsir, dengan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bagaimana ruang lingkup dan pemahaman tentang tafsir, tentu tafsir itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Sehingga kajian tafsir di Indonesia itu juga sangat penting. Mengapa dibutuhkan? Karena menafsirkan Al-Quran itu kepada orang-orang Indonesia, bahkan secara umum umat Islam, itu hukumnya wajib. Al-Quran itu bersifat valid, benar, final, sudah tak terbantahkan lagi. Di satu sisi, Al-Quran itu turun di Mekah. Dari aspek tempatnya turun di Mekah dan Madinah sekitarnya. Sedangkan kita adalah Muslim Indonesia, bukan Muslim Mekah Madinah. Atau Mekah Madinah dahulu disebut dengan daerah Hijaz. Mekah Madinah dan sekitarnya namanya Hijaz, sebelum ada negara kerajaan Arab Saudi. Sehingga Al-Quran yang turun di Indonesia ini, Al-Quran yang kita baca di Indonesia ini, yang terlebih dahulu turun di Mekah, itu harus memenuhi kaidah yang disepakati ulama bahwa Al-Quran itu salihun likulli zamanin wa makanin. Sehingga membutuhkan penafsiran yang nuansa keindonesiaan. Dalam hal ini dibutuhkan kitab-kitab, kajian-kajian, pendapat dan pandangan seorang mufassir. Nah, inilah yang kita akan kaji khususnya di Indonesia. Ya. Di satu sisi, Al-Quran juga turun lebih dari 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang silam. Berarti bisa dikatakan Al-Quran sudah sangat lama turunnya. Sekarang sudah masa milenial, zaman now, zaman modern. Sehingga karena adanya selisih 14 abad, selisih 1421 tahun turunnya Al-Quran ini kurang lebih, berarti dibutuhkan pembaharuan interpretasi, istilahnya tafsir. Al-Qurannya tak usah dirubah, tapi interpretasinya yang berubah. Pernah ulama kita menafsirkan sab'a samawat
7 langit dengan berpendapat bahwa 7 planet. Tapi ketika didapatkan planet ke-8, planet ke-9 dan sebagainya, yang mengatakan, oh, bagaimana? Apakah Al-Quran yang salah, sab'a samawat dengan bahasanya yang tegas, atau penafsiran yang terus berkembang? Maka dikembangkan. Oh, yang dimaksud dengan 7 langit itu sab'a samawat adalah 7 galaksi. Oh, didapatlah, ditemukanlah, eksplorasi angkasa, didapatlah ada galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi yang lainnya. Wah, tapi sekarang sudah lebih 7 galaksi yang didapat. Galaksi itu kumpulan beberapa planet yang di dalamnya ada pusat sebagai matahari di dalamnya. Wah, didapat lebih 7 galaksi. Oh, kalau begitu salah lagi Al-Quran, sab'a samawat. Tidak. Yang dikembangkan dan berkembang terus itu adalah tafsir. Maka penafsiran yang paling luas dari sab'a samawat untuk saat ini adalah 7 super galaksi. Bukan Samsung Galaxy ya, bukan Galaxy Boboiboy. Galaksi tata surya ini. Yang pertama 7 planet berkembang menjadi 7 galaksi, 7 super galaksi, kumpulan beberapa galaksi namanya super galaksi. Contoh, kumpulan beberapa kelurahan namanya kecamatan, begitu. Ini super galaksi. Nanti kira-kira kalau lebih lagi 7 super galaksi, apalagi istimewa, spesial, galaksi, apa dan sebagainya. Itu berkembang penafsiran. Tetapi wallahu a'lam, sebenarnya yang paling mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam tafsir, ulama dalam tafsirnya ini berusaha untuk mendekati kebenaran yang paling dekat dari maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengakui la ya'riful qail illa al-qail. Tidak ada yang mengetahui perkataan kecuali yang mengatakan perkataan tersebut. Kalau saya katakan setelah mengajar ini saya mau kembali, saya mau pulang. Ya, kembali apa? Bisa kembali ke kampus. Pulang kemana? Pulang bisa pulang ke rumah orang tua, pulang rumah mertua, atau pulang ke rumah saudara kalau misalkan bermalam tadi malam di sana dan lain sebagainya. Tapi Anda bisa menebak, tapi yang paling tahu makna pulang adalah saya sebagai yang mengucapkannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahuinya. Kita hanya berusaha meraba dan berijtihad untuk memahami indikator-indikator seputar ayat tersebut. Kira-kira ini yang paling benar menurut ulama ini, menurut ulama ini, dan sebagainya. Tentunya menurut Allah yang paling benar. Oke, kajian tafsir di Indonesia. Sehingga karena tafsir ini, Al-Quran ini sudah turun 14 abad yang silam, dan turun pertama kali di Mekah dan Madinah dan sekitarnya, sehingga dibutuhkanlah tafsir. Ulama wajib menafsirkan Al-Quran, wajib. Maka termasuk Indonesia yang dahulu namanya Nusantara, itu wajib ulama kita menafsirkannya kepada orang-orang yang baru memahami Islam ketika itu. Oleh karena itu, kajian tafsir Indonesia sangat penting kita kaji sebagai momentum mengetahui historis, sejarah, mengapa kajian tafsir ini dilakukan. Kita kembali ke silabus dan materi kajian tafsir di Indonesia. Ya, saya harap adik-adik sudah mencari-cari dan sudah menemukan kira-kira apa yang menjadi rumusan masalah pembahasan dari makalah Anda. Ya, makalah Anda. Ya. Sebelum kami sampaikan apa-apa yang harus ada di dalam makalah Anda, terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahwa insya Allah pemakalah pertama akan mulai tampil 2 atau 3 pertemuan akan datang, ya. Jadi kita banyak dulu tentang penajaman, tentang orientasi, bagaimana teknis penulisan makalah yang baik, referensi-referensinya yang bagus,
sesuai dengan masa pandemik ini ya. Oke. Kita mulai. Yang pertama itu berbicara tentang ruang lingkup dan urgensi tafsir, kajian tafsir di Indonesia. Yang harus dibahas tentang ini adalah bagaimana pengertian singkat dari kajian tafsir di Indonesia. Apa ruang lingkupnya? Apa batasannya? Ada namanya jami', ruang lingkupnya seluas apa? Mani', batasannya sampai mana? Sehingga mengetahui ruang lingkup dan batasan dari kajian tafsir ini itu dibutuhkan di makalah pertama dengan lugas dan tegas supaya makalah ini ke belakangnya bisa mengetahui posisinya masing-masing dan tidak juga terlalu melebar, fokus mendalam ya. Dan rumusan masalah kedua adalah bagaimana urgensi atau pentingnya kajian tafsir di Indonesia ini. Kira-kira nanti Anda menjadi sarjana tafsir hadis atau ya sarjana hadis secara umum, secara khusus, tapi kalau tidak mengetahui kajian tafsir di Indonesia itu kira-kira apa kurangnya? Kurang garam kah, kurang micin kah, atau ada apa yang penting dari kajian ini? Karena tafsir dan hadis itu bagaikan suami istri yang tak terpisahkan. Itu akan dibahas oleh Syakiyah ya. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas oleh Santi tentang latar belakang dan periodisasi kajian tafsir di Indonesia. Ya, latar belakang. Jadi rumusannya cukup dua. Bagaimana latar belakang sejarahnya?